Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu min syururi anfusina may yahdihillahu wa yudhlil lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, insyaallah kita akan bahas tentang mafahim Islam adalah pedoman perilaku manusia dalam kehidupan. Islam telah menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu adalah sesuatu yang merupakan mafahim, dan mafahim yang ada dalam Islam ini tidak hanya sekedar ketentuan-ketentuan atau informasi-informasi belaka, tetapi dia adalah bagian dari pedoman dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa mafahim itu adalah pemikiran-pemikiran ya, yang merupakan sesuatu yang dapat dipahami keberadaannya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran tadi di dalam Islam itu adalah suatu mafahim, ya, bukan hanya sekedar maklumat, ya, atau pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang hanya untuk pengetahuan semata. Jadi makna dari kata keberadaannya itu sebagai mafahim adalah bahwa pemikiran-pemikiran Islam itu memiliki makna faktual dalam medan kehidupan, bukan sekedar penjelasan tentang hal-hal yang ditetapkan keberadaannya oleh logika saja. Maksudnya di dalam pernyataan ini bahwa mafahim-mafahim ya, yang ada di dalam Islam itu adalah suatu ketentuan yang tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan saja, informasi saja, yang tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan, atau sebagai sesuatu yang tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan. Ya, justru malah dengan pemahaman ini, ya, dengan apa yang ada di dalam Islam itu sebagai pemikiran-pemikiran yang dapat membangkitkan perilaku pada manusia, itu mengakibatkan dia itu sebagai suatu mafahim, ya. Makanya kemarin sudah dijelaskan bahwa mafahim itu tidak hanya sekedar ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti halnya sebuah ilmu pengetahuan atau sebagai
suatu sejarah belaka gitu ya. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu misalnya dinyatakan ada ketentuan tentang bahwa kalau kita melihatnya sebagai suatu sejarah ya, seperti misalnya sejarah bagaimana Nabi Ibrahim itu membungkam raja gitu ya, untuk menyatakan bahwa berhala-berhala itu bukanlah sesembahan atau bukan sesuatu yang bisa disembah gitu ya. Itu kan terjadi dialog yang disampaikan. Nah, dialog yang ada pada atau pemikiran yang ada pada kisah tentang Nabi Ibrahim itu tidak hanya sekedar sebatas informasi ya. Makanya kemudian dikatakan di dalam Islam itu, para ulama-ulama Islam itu mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak sebagai suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Karena memang tujuannya adalah ya ketika sejarah itu disampaikan atau ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud ya, dengan para pembesar Mesir pada saat itu untuk memberikan pembelajaran bahwa di situ ada pemikiran, ada pemahaman yang harus difahami oleh kaum muslimin ya, bahwa Allah itu ada, sebagaimana keberadaannya bisa dibuktikan dengan ya dengan ciptaannya itu, di mana Namrud dengan mengatakan bahwa dialah yang bisa mematikan, menghidupkan dan mematikan gitu ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dirinya bisa membiarkan seseorang itu hidup, dan ada juga seseorang yang kemudian dia matikan gitu. Ini menunjukkan bahwa pemikiran dia ya sebagai raja mungkin ada pada sebagian orang juga gitu ya, pada sebagian manusia yang berpikiran seperti itu, bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu adalah kalangan orang-orang berkuasa di antara manusia gitu ya. Padahal kemudian Allah menyatakan lewat Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa kalau begitu datangkan gitu ya matahari dari barat kan? Karena matahari itu terbit dari timur. Itu untuk menguatkan pemahaman kita, akidah kita bahwa memang Allah itu ada. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar sejarah. Kalau dibicarakan sejarah, mungkin Allah akan memaparkan semuanya gitu. Dan tidak cukup Al-Quran itu dijadikan sejarah, dijadikan suatu perbendaharaan informasi atau sejarah atau pengetahuan. Maka dari itu di dalam Al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan apapun itu yang ada kaitannya dengan pengetahuan, itu tidak semata-mata sebagai pengetahuan belaka, tetapi dia adalah sebagai pembelajaran pada manusia, sebagai pemahaman pada manusia untuk membuktikan beberapa hal, sehingga
kaum muslimin kemudian berupaya menerapkannya, kalau itu sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan, kalau itu merupakan suatu pemahaman yang menguatkan keyakinan dia, keimanan dia, maka itu juga dapat dijadikan sebagai sumber pemahaman bagi dia untuk bisa beriman kepada Allah, bisa bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi larangan-larangannya dan juga menjalankan perintah-perintah. Kalau mahkumnya itu berupa perintah Allah, gitu ya. Jadi setiap makna yang ditunjuk oleh pemikiran-pemikiran di Islam itu memiliki fakta yang dapat ditunjuk, yang dapat dipahami atasnya oleh manusia. Jadi tidak hanya sekedar informasi belaka yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita, gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan apa yang membawa kita untuk semakin bertambah imannya dan semakin kuat dasarnya, motivasinya untuk bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Dan pemikiran itu tidak hanya memiliki fakta yang terindra seperti halnya solusi-solusi dan ide-ide umum, maupun hal-hal yang gaib seperti misalnya malaikat, gitu ya. Kemudian keimanan kita tentang hari akhir, gitu ya. Itu juga bisa kita lihat sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ini. Dan jadi sesuatu yang dapat dijangkau itu juga merupakan pemahaman. Demikian juga apa yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan apa yang tidak bisa dijangkau, itu akan seperti halnya malaikat, hari akhir, ya, surga dan neraka, gitu ya. Itu semua dapat difahami, ya, dengan memahami sumber-sumbernya, gitu ya. Sumber-sumbernya yang bisa diindra, yang bisa dipahami, gitu ya. Tidak hanya sekedar sebagai sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa dijangkau oleh pemikiran, oleh pemahaman. Dan di dalam Al-Quran, ketika membahas tentang misalnya astronomi, pengetahuan tentang kedokteran, pengetahuan tentang ilmu kimia, itu tidak
hanya semata-mata ilmu kimia, ilmu kedokteran yang hanya sebatas pengetahuan saja gitu. Tetapi semuanya itu untuk memberikan pemahaman kepada manusia sehingga kemudian dia semakin kuat imannya, semakin percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itulah yang harus kita kita imani, kita sembah ya. Jadi ilmu atau pengetahuan yang ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran berkaitan dengan alam semesta tadi ataupun ilmu-ilmu yang lain itu tidak hanya sekedar pengetahuan belaka, tetapi dia merupakan pedoman bagi perilaku manusia di dalam kehidupan ini. Ya, pedomannya untuk apa ya tadi? Sebagai menguatkan keimanan kita atau menguatkan keyakinan kita akan keberadaan Allah dan akan adanya penciptaan itu gitu ya. Dan bahwa kita ini makhluk ya, yang memang diciptakan oleh Allah. Karena Allah tahu misalnya ketika Allah menjelaskan tentang terciptanya manusia dari air yang memancar, dari air mani yang memancar, terus kemudian jadi mudghah, kemudian jadi alaqah gitu ya. Itu semua tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan yang diinformasikan kepada manusia, tetapi dia sebagai sumber bagi manusia untuk menguatkan keimanan dia gitu ya. Maka dari itu ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak murni gitu ya, dan tidak disampaikan semuanya gitu yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan lain sebagainya, dan itu dibiarkan oleh Allah kepada manusia untuk menggali lebih jauh dari itu. Tapi ya ada sebagian yang disampaikan itu sekedar untuk membangkitkan ya keinginan keimanan ya, membangkitkan pemahaman manusia sehingga itu bisa dijadikan landasan bagi dia di dalam berbuat, di dalam beriman kepada Allah gitu ya. Termasuk juga beberapa hal yang mudah dipahami gitu ya, yang bisa diindra dengan mudah, misalnya bahwa puasa itu adalah suatu yang diperintahkan, puasa di bulan Ramadan dan kegiatan-kegiatannya apa saja yang dilakukan di dalam, ya itu semua adalah pemikiran, dan pemikiran-pemikiran itu didorong ya agar dilaksanakan ya gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu sebagai suatu mafahim, suatu pemahaman yang dipergunakan oleh manusia untuk melaksanakannya gitu. Jadi intinya bahwa kesempatan apa saja yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu tidak hanya sekedar pemikiran-pemikiran yang tidak bernilai apa-apa gitu ya, tetapi atau dia tidak hanya sekedar informasi-informasi belaka, atau ada yang mengatakan bahwa ya dia sebagai ilmu pengetahuan saja gitu ya. Karena kemarin juga ada yang mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan ya, kenapa tidak dijelaskan misalnya tentang terciptanya alam semesta ini,
dengan Big Bang gitu ya, dengan beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh manusia. Demikian juga tentang terciptanya manusia dari mudghah, dari alaqah gitu ya, kemudian jadi tumbuh tulang belulangnya dari daging itu, dari segumpal daging itu gitu ya. Itu kenapa tidak dijelaskan secara detail? Ya karena memang Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan, makanya dia hanyalah sekedar ketika ada di situ terkait ilmu pengetahuan, itu sekedar sebagai suatu contoh yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menguatkan pemahaman-pemahaman dia. Demikian juga tentang pemikiran-pemikiran lainnya yang itu yang bersifat praktis, yang kemudian bisa kita amalkan gitu ya. Kita amalkan pemahaman-pemahamannya itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan kita dan tindakan-tindakan kita. Dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Islam itu seluruhnya ingin disampaikan kepada manusia itu oleh Allah sebagai landasan dia, sebagai pedoman bagi dia dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas. Jadi seluruh aktivitas manusia itu selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan Al-Quran gitu ya, dengan pedoman hidup manusia, yaitu tadi berupa pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber bagi tindakan-tindakan dan perilaku manusia. Itu saya pikir sebagai pengantar pada pertemuan atau kesempatan hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusikan terkait dengan Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa, itu sampai sejauh mana tingkat penyembuhannya dan kesembuhan yang dimaksud itu apa? Ya, baik, berkaitan dengan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh gitu ya. Sebenarnya dia adalah sebagai sarana gitu ya. Dan penyembuhnya yang sesungguhnya itu adalah Allah. Makanya kemudian ketika ada beberapa dokter yang cukup merasa bahwa dia harus beriman kepada Allah bahwa Allah lah penyembuh itu mengatakan kepada pasien-pasiennya ya bahwa yang menyembuhkan itu bukanlah dokter, bukan obat gitu ya, karena Allah. Karena banyak sekali juga penyakit-penyakit atau sakit yang diderita oleh manusia itu bisa sembuh tanpa menggunakan obat-obat gitu ya. Dan itu terkait dengan pengobatan yang praktis ya. Tetap semuanya kesembuhan itu datangnya dari Allah gitu ya. Kesembuhan itu datangnya dari Allah, tidak dari obat atau dari dari pengobatan yang dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi tidak
Lalu bagaimana kalau kita sakit kemudian kita berusaha untuk mencari sembuh, gitu ya? Kita berupaya agar kita bisa berkurang rasa sakitnya atau bisa sembuh, gitu ya. Itu sama saja dengan kita memahami tentang rezeki. Rezeki itu kita harus upayakan untuk mendapatkannya, gitu ya. Tetapi datangnya rezeki itu bukan datang dari manusia, usaha manusia itu sendiri. Karena banyak rezeki yang datang secara tiba-tiba juga, gitu ya, kepada manusia. Ada orang yang berusaha tetapi kemudian banyak juga yang masih tetap tidak mendapatkan rezeki itu, gitu ya. Sama dengan kesembuhan. Kesembuhan itu adalah upaya yang dilakukan oleh kita sebagai perintah dari Allah untuk manusia, agar ketika manusia diberi cobaan itu dia harus bisa keluar, ya, harus berusaha untuk keluar dari rasa sakitnya, untuk keluar dari penyakitnya dengan mencari pengobatan. Itu terkait dengan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. Apalagi kalau kita lihatkan bahasa ekstrimnya dulu, sebelum ada kedokteran yang canggih sekarang ini, orang berobat itu pada kiai-kiai saja, dan kemudian didoakan dan kemudian dibeli air, gitu ya, segelas air sebagai sugesti bagi, karena memang kiai itu meyakini bahwa kesakit itu datangnya dari Allah, maka dia cuma berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang ini, gitu ya. Lalu diberilah, untuk menenangkan hatinya, dia diberi air, gitu ya, segelas air untuk diminum oleh dia, atau diberikan sesuatu yang memang ada kaitannya dengan itu, gitu ya, dengan makanan-makanan yang bisa menyembuhkan itu, gitu ya. Dan seiring dengan kedokteran, ilmu kedokteran yang semakin tinggi, maka lahirlah beberapa hal yang mengakibatkan sakit, ya, secara fisik. Tetapi seluruhnya sakit itu memang diberikan oleh Allah, gitu ya. Ada orang yang kontrol terus, misalnya dijaga makanannya segala macam, tapi tetap ketika Allah memberikan sakit kepada dia, ya dia akan sakit juga, gitu ya. Jadi murni tidak terkait dengan dengan kesembuhan, ya, dengan sakit yang diderita oleh manusia itu karena pure murni usaha-usaha dari manusia. Itu. Ya. Pertanyaan. Saya suaranya itu juga. Dekat. Oh. Terisolasi dari noise. Materinya belum masuk, materi fire, makanan perilaku manusia. Ada Mafahim Islam itu adalah pedoman bagi perilaku manusia di dalam kehidupan. Ya,
tadi sudah disampaikan bahwa kenapa misalnya penjelasannya lebih kepada beberapa yang terkait misalnya dengan ilmu pengetahuan, dengan itu tadi, karena pedoman-pedoman yang berkaitan dengan perilaku itu memang pemikirannya jelas ya, mafhumnya jelas gitu ya. Misalnya ketika Allah memerintahkan bahwa ya kita harus mendirikan sholat gitu ya, bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban dan sholat itu harus dilakukan sehari semalam itu adalah 5 waktu, dan ketentuan bahwa sholat itu seperti apa yang diawali dengan takbir sampai diakhiri dengan salam, itu semua kaum muslimin sudah mahfum gitu ya, bahwa semua itu tidak hanya sekedar informasi-informasi saja, tetapi dia diinformasikan kepada kita untuk dapat dipahami dan kemudian dilaksanakan apa yang dimengerti dari pemikiran-pemikiran tadi, dari pernyataan-pernyataan tadi gitu ya. Ketika Allah menyatakan ya perintah untuk misalnya melakukan toharoh, melakukan bebersih ketika misalnya ketika berhadas besar, itu juga kan sesuatu yang kita bisa mengerti dan faktanya ada di dalam kehidupan dan kita bisa melaksanakannya dengan mudah gitu ya. Jadi apa-apa yang di dalam Al-Quran ya, informasi pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah pedoman di dalam kita mengarungi kehidupan ini gitu ya. Dan ketika ada ilmu pengetahuan atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang misalnya, itu juga semua merupakan pemikiran yang dapat dipahami gitu ya, tidak hanya sekedar informasi belaka yang tidak ada mafhumnya gitu ya, tidak ada tidak ada fakta. Tidak ada fakta dan tidak ada mafhum yang ada di dalamnya sehingga orang-orang terdorong untuk melakukannya gitu ya. Ketika Allah mengharamkan riba, maka riba itu dianggap sebagai suatu perbuatan setan gitu, bahkan dianggap sebagai perbuatan yang melakukan orang yang melakukan riba itu sebagai perbuatan yang setan bisu gitu ya, yang tidak ya, karena itu semua disampaikan itu untuk membangkitkan pemahaman manusia sehingga kemudian manusia terdorong untuk meninggalkannya gitu, karena Allah menyatakan bahwa riba itu sebagai sesuatu yang haram dan di sana dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan setan gitu ya, yang berbahaya tentu saja bagi manusia, yang akan menghantarkan kepada neraka kalau dari segi aspek kehidupan yang akan datang. Dan kehidupan yang di saat ini terbukti kan bahwa riba itu mendatangkan berbagai kemaksiatan yang dapat mendatangkan segala kesempitan di dalam hidup. Dan banyak hal lain yang ketentuan-ketentuan atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Al-Quran itu
semuanya bisa dilakukan dan ada pahamnya, ada paham. Dan itu semua bisa kita ejawantahkan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi di mana letak perilakunya gitu ya, maksudnya bahwa Al-Quran itu atau mafahim Islam itu sebagai pedoman, ya sekali lagi pedoman-pedoman yang berupa perintah-perintah yang bisa kita lakukan itu semuanya jelas, sehingga ya semuanya seharusnya mendorong kita untuk ketika kita memahaminya, mendorong kita untuk melakukannya gitu ya. Mendorong ya. Banyak umat Islam yang memang sudah paham Ya. terkait dengan ini wajib, ini haram. Tapi kan itu kan harusnya paham ya, mereka Iya. paham. Ternyata faktanya kan tidak semua perilaku manusia atau bahkan dominannya manusia sekarang ya bisa dikatakan melanggar, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram. Itu padahal paham. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Kalau seseorang itu misalnya tahu ini atau hafal bahwa sholat 5 waktu itu adalah suatu kewajiban, tetapi kemudian banyak orang yang tidak mau melaksanakannya atau ya tidak melaksanakannya begitu ya. Kalau seperti itu berarti ya seseorang itu belum mampu, belum paham bahwa itu adalah suatu pemahaman gitu ya, bahwa itu adalah suatu pemahaman bahwa sholat itu suatu kewajiban, itu dia tidak mampu, belum paham bahwa Allah memerintahkan dia sebagai hamba dari Allah itu ketika hidup di dunia harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Ya salah satunya diantaranya sholat gitu yang 5 waktu, termasuk juga puasa. Kenapa begitu ya? Mereka tahu ya bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib bagi seorang muslim, tetapi dia hanya baru tahu saja, baru sekedar hafal gitu ya. Ya, banyak orang yang tahu dan hafal tetapi tidak mampu bahwa itu adalah suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita manusia ya, sebagai hambanya itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita gitu ya, kepada kita manusia untuk melaksanakannya. Dan ketika dia tidak melaksanakannya maka dia akan berdosa. Dan tentu ini kalau dari segi faktanya bahwa orang itu memang tidak mampu. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya memberikan pemahaman kepada orang-orang, kepada manusia, ya sehingga manusia itu tergerak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita, oleh Allah kepada kita ya. Ya, apa-apa saja kewajiban-kewajiban itu, dan kemudian bagaimana caranya kita memahamkan itu, ya tentu ya kita harus menyampaikannya kepada dia dengan membuka pemikiran-pemikiran dia sehingga dia jadi paham bahwa kita ini hamba
kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan kemudian Allah menciptakan kita itu dengan suatu tujuan. Kalau Allah menciptakan kita itu ya asal saja, terus kemudian tidak ada tujuan yang diharapkan oleh Allah. Dan maka dari itu kemudian Allah memberikan guide-nya gitu ya, berupa Al-Quran, berupa pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah untuk dijalankan oleh manusia. Jadi bagaimana caranya lah kita di dalam menyampaikan informasi-informasi itu kepada manusia itu sampai taraf yang mahfuz, ya. Dan salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah menyentuh pemikirannya gitu ya, menyentuh pemahamannya, sehingga dan pemahaman yang paling mendasar itu adalah pemahaman bahwa kita ini makhluk, kita ini hamba dari Allah, ya, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita dan kita harus menghambakan diri kita kepada Allah. Karena itulah tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ibadahnya bagaimana? Yaitu tadi, semua apa yang dilakukan di dalam kehidupan ini adalah ibadah. Jadi tidak hanya sekedar ibadah mahdoh saja, gitu ya. Jadi harus dipahamkan kepada manusia bahwa ide-ide, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah mahfuz untuk dijadikan pedoman di dalam kita berbuat, berperilaku di dalam kehidupan ini. Itu saya pikir. Kiai-kiai sih kan banyak paham. Kiai-kiai itu kan banyak yang paham. Iya. Tapi banyak juga yang ternyata malah melakukan kemaksiatan besar misalnya. Saya pikir kan itu kan mereka paham juga, tapi masih melakukan hal-hal yang menurut syariat melanggar. Iya. Itu terkait dengan apa? Ujian juga ya, maksud saya. Kenapa misalnya kiai paham menurut kita ya, suudon kita bahwa kiai-kiai itu telah paham gitu kan. Ya ada beberapa kiai-kiai itu yang justru melakukan kemaksiatan, seperti misalnya berzina gitu ya, yang sekarang ini banyak beredar gitu ya. Ketika dia melakukan berzina, kalau menurut saya ya kiai itu tidak paham terhadap bahwa berzina itu adalah suatu dosa besar gitu ya. Jadi aslinya kiai itu tidak paham. Ketika dia melakukan kemaksiatan itu berarti dia tidak mampu ya, bahwa kemaksiatan itu adalah suatu maksiat di sisi Allah gitu ya. Tapi dia paham yang lain, sholat itu wajib ya, jadi dia tetap melaksanakan sholat gitu ya, dia tetap melaksanakan puasa, tetapi di satu sisi dia juga melakukan maksiat pada sisi yang lain misalnya ya. Itu kalau kita runut ya dari sisi individunya ya berarti dia tidak paham. Tapi dari sisi yang lebih luas lagi
Ya karena kalau menurut saya kehidupannya itu belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan Islam secara kafah. Ya, misalnya ya, kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin para ustadz, para kiai yang terperosok dalam lembah kemaksiatan itu, dia tidak melaksanakan beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ikhtilat, misalnya bagaimana tentang berinteraksi antara lawan jenis, bagaimana apa saja yang harus dijaga, aurat itu sampai batasan-batasan yang mana, ya. Dari kehidupan berinteraksi antara lawan jenis itu banyak yang mungkin dilanggar sebelumnya gitu ya, sehingga memberikan peluang bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Kan ada satu kisah gitu ya, seorang abid yang setan-setan juga takut gitu ya, karena kekuatan kegigihan dia. Lalu kemudian dia apa maksudnya, dikafirkan gitu ya oleh seorang perempuan gitu ya, yang awalnya minta pertolongan dia gitu ya, minta agar dia keluar dari lembah dosa gitu ya. Lalu kemudian dia berinteraksi dan kemudian akhirnya dia terdegradasi, ibadahnya itu semakin menurun karena perempuan itu. Bahkan kemudian akhirnya dia melakukan kemaksiatan yang besar gitu ya. Itu contoh ya bagaimana manusia itu kalau levelnya tinggi, ya setannya juga lebih tinggi lagi, katanya kan begitu ya. Jadi jinnya itu, iblisnya yang menguji para abid itu tentu lebih besar lagi. Makanya ya toleransi terhadap interaksi antar individu dan lawan jenis dengan lawan jenisnya itu harusnya bisa kita jaga gitu. Supaya ya tidak menimbulkan celah bagi setan untuk mengganggu kita, membelokkan kita gitu ya. Nah, ya tadinya ya hal yang kecil biasanya, dari yang kecil-kecil terus akhirnya pada sesuatu hal yang lebih besar. Jadi posisi perasaan untuk untuk bermaksiatnya lebih, atau mengalahkan mafahim dia, perasaan untuk melakukan maksiatan kan secara ini kan dia paham, tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu, entah itu kondisinya dikondisikan ataupun dia memang ingin melakukan maksiatan itu, dia akan melakukan maksiatan itu. Ya, baik. Jadi perbuatan hamba itu ditentukan oleh dua hal. Oleh pemahamannya, mafhumnya, ya, dan itu kerjanya akal, ya, dan itu adalah taklif syar'i, itu adalah karena manusia berakal. Jadi beban syar'i itu, beban
yang diberikan pada manusia itu karena manusia berakal. Dan itu nanti terkait dengan mafhum dia, ya, secara akliah. Tapi dari satu sisi yang lain, manusia itu juga punya perasaan atau punya naluri, ya. Punya goriza dalam bahasa Arab, punya goriza dan punya juga hajatul udawiyah. Ya. Hajatul udawiyah itu kebutuhan fisik manusia seperti lapar, haus gitu ya. Bahwa manusia perlu gizi, perlu makanan, ya, yang bisa mempertahankan dia tetap hidup, gitu ya. Itu ada kebutuhan-kebutuhan yang mendorong manusia. Jadi kalau kita lapar, kita akan terdorong kan untuk secara refleks itu untuk memakan sesuatu benda, apa saja yang bisa dia makan, yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Tetapi kemudian di dalam diri manusia itu sekali lagi perbuatan itu ditentukan oleh dua hal itu. Jadi oleh dorongan hajatul udawiyah dan nalurinya, dan yang kedua oleh mafhum pemikirannya, pemahaman yang dia miliki, informasi yang menjadi mafhum, menjadi pemikiran, ya, di dalam benak dia, di dalam kepala dia, gitu ya, di dalam akal pikiran dia. Nah, dan pemahaman ini kalau dia kuat itu akan juga mengendalikan dorongan hajatul udawiyah dan dorongan nalurinya, ya. Karena ya tadi misalnya manusia terdorong untuk memenuhi rasa laparnya ketika dia sangat lapar, gitu ya. Dan di situ mafhum akan bekerja, gitu ya. Mafhum akan bekerja untuk menahan diri apabila ada sesuatu yang memang di dalam pemahaman dia itu sesuatu yang tidak boleh kita makan, gitu ya. Ketika kita lapar itu kita akan berusaha mengaitkan ketika kita paham, ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak paham itu, seperti orang-orang di luar sana misalnya yang tidak mengenal Islam, itu ya makanya mereka juga menganggap alkohol itu sebagai sesuatu yang halal, gitu ya, untuk memenuhi dahaga dia, atau kalau dia punya masalah kemudian dia menenggak alkohol, lalu kemudian juga ada bahan-bahan atau makanan-makanan yang tidak dibolehkan di dalam Islam, gitu ya. Lalu kemudian mereka makan, ya, mereka berarti kan belum paham, sehingga mereka akan lebih leluasa untuk. Tapi untuk kaum muslimin yang telah mendapatkan pengetahuan informasi, ya saya katakan pengetahuan dulu nih, karena ketika dia mengerti, tahu, tapi dia belum mendominasikan segala keinginannya, suluk untuk melakukan perbuatan-perbuatannya itu didasari kepada pemahaman Islam, maka pada saat itu dia belum memahami, ya. Nah, dari itu saya katakan pengetahuan aja lah. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu kadang
terkalahkan oleh perasaan-perasaan, oleh nalurinya. Dan maghrib tapi tanggung ya, Istri balik pas. sedikit lagi. Jadi itu karena tidak difahami sehingga dia lebih mengedepankan nalurinya, lebih mengedepankan perasaannya. Rasa laparnya itu mengalahkan, karena sudah saking laparnya gitu ya, udah makan aja. Ini tuh bisa mengenyangkan kita, ya udah dimakan aja. Sama mungkin dorongan, misalnya tadi ada kemaksiatan seksual misalnya, ya dorongan seksualnya lebih tinggi gitu ya, daripada pemahaman dia berkaitan dengan itu. Ya. Dan sebenarnya banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan pergolakan pemikiran dan perasaan ini ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan bahkan mungkin kita alami sendiri. Tapi ketika kita mafhum kita itu sangat kuat bahwa Allah melihat kita, sehingga kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi harus di-manage, harus dikuatkan lagi mafhum kita atau pemikiran-pemikiran kita, sehingga jadi mafhum di dalam benak kita, sehingga kita akan senantiasa terdorong melakukan perbuatan-perbuatan itu berdasarkan mafhum itu. Saya pikir itu kita akhiri. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.